Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel dengan NIM 60200122074. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya ringkas mengenai networking and communication dalam IoT. Oke, lanjut saja untuk materi pertama, yaitu apa itu networking and communication. Jadi networking ini itu adalah proses menghubungkan perangkat seperti sensor, aktuator, dan controller agar bisa saling bertukar data. Yang kedua itu communication. Communication ini itu adalah jalur atau metode yang dipakai perangkat IoT untuk saling berkomunikasi baik jarak dekat maupun jarak jauh. Oke, lanjut. Jenis-jenis jaringan dalam IoT. Yang pertama itu PAN, Personal Area Network. Jadi Personal Area Network ini itu jaringannya skala pribadi. Jaraknya itu 1 sampai 10 meter. Contohnya itu seperti Bluetooth dan Zigbee. Biasanya dipakai di perangkat wearable atau smart home kecil. Yang kedua itu LAN, Local Area Network. Jadi Local Area Network ini itu jaraknya hingga 100 meter, menggunakan WiFi atau Ethernet, umum di rumah, kantor, atau pabrik kecil. Yang terakhir, WAN, Wide Area Network. Jadi Wide Area Network ini itu jangkauannya sangat luas, antar kota atau antar negara. Teknologinya itu 4G, 5G, LoRaWAN, dan NB-IoT. Cocok untuk aplikasi jarak jauh seperti smart city atau smart agriculture. Lanjut, teknologi komunikasi yang populer dalam IoT. Yang pertama itu Wi-Fi. Jadi Wi-Fi ini kecepatannya tinggi, jangkauannya hingga 100 meter. Konsumsi daya tinggi, kurang cocok untuk IoT baterai. Cocok untuk smart home yang selalu tersambung listrik. Yang kedua itu Bluetooth. Bluetooth ini itu jangkauannya pendek hingga 10 meter. Konsumsi daya rendah, banyak dipakai untuk perangkat wearable. Yang ketiga ini Zigbee. Zigbee ini itu jangkauannya 10 hingga 100 meter. Konsumsi dayanya itu rendah, dipakai dalam jaringan sensor dan rumah rumah pintar, smart home. Yang ketiga itu LoRa, long range. Jadi long range ini itu jangkauannya sangat jauh, hingga 15 km. Kecepatannya rendah, konsumsi daya rendah. Cocok untuk pertanian pintar seperti smart farming dan smart city. Yang terakhir itu NB-IoT, Narrowband IoT. Jadi Narrowband IoT ini itu berbasis jaringan seluler, hemat daya dan punya jangkauan luas. Digunakan untuk utility metering seperti air, gas, listrik, pelacakan kendaraan, dan lain-lain. Oke, lanjut. Protokol komunikasi dalam IoT. Yang pertama itu Message Queuing Telemetry Transport. Jadi protokol ini itu protokol ringan dan hemat data. Cocok untuk komunikasi IoT dengan bandwidth terbatas. Yang kedua itu Hypertext Transfer Protocol. Jadi protokol ini umum di internet tapi boros data dan daya. Kurang efisien untuk perangkat kecil berbaterai. Yang ketiga itu Constrained Application Protocol. Jadi protokol ini itu protokol khusus untuk IoT dengan seperti MQTT mendukung komunikasi cepat. Oke, lanjut. Faktor penting dalam memilih jaringan IoT. Yang pertama itu jangkauan. Seberapa jauh data bisa dikirim. Yang kedua kecepatan. Seberapa cepat data dikirim dan diterima. Yang ketiga itu konsumsi daya. Apakah perangkat memakai baterai? Yang keempat itu atau terakhir keamanan. Proteksi dari hacker dan penyusup. Oke, lanjut yang terakhir kesimpulan. Jadi networking dan communication ini adalah tulang punggung dalam sistem IoT yang memastikan semua perangkat bisa saling terhubung dan bertukar data. Pemilihan jenis jaringan dan teknologi komunikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Jika butuh jarak jauh, gunakan LoRa atau NB-IoT. Jika butuh kecepatan tinggi, gunakan Wi-Fi. Jika ingin hemat daya, gunakan Bluetooth, energi, atau Zigbee. Tentunya tadi presentasi mengenai networking and communication dalam IoT. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.